Beberapa hari yang lalu, pendukung Jokowi melaporkan saya ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Saudara-saudara sekalian, mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Banci. Kalau perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Bahar Smith, apakah ada yang mau memeluk Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mengangkat sebuah opini. Opini ini muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Opini ini muncul dari keprihatinan, bukan muncul dari kebencian. Keprihatinan ini awalnya bermula dari tingkah satu orang yang mengatakan bahwa nasab atau garis keturunannya adalah yang paling mulia. Dia adalah seorang yang bergelar Habib, tapi kelakuannya bisa membuat kita menjadi miris. Dia adalah Habib Bahar Smith. Usianya masih cukup muda, yaitu 36 tahun. Tapi kata-katanya sungguh telah menggetarkan bumi Nusantara ini. Suaranya lantang, menyerang banyak pihak. Habib bule yang memiliki hubungan sangat dekat dengan pimpinan tertinggi organisasi Islam Radikal FPI atau Front Pembela Islam, yaitu Habib Rizik Syihab. Kini pimpinan FPI itu sedang menikmati bilik sempit di Hotel Prodeo alias Pakunjaran. Itu bahasa Jawa, alias penjara. Rizik Syihab harus kucing-kucingan dengan polisi karena terjerat kasus cat mesum dengan Firza Hussein. Rizik Syihab harus umroh ke Arab Saudi selama 3 tahun. Bahar bin Smith juga baru saja menikmati jatah makan gratis di penjara. Tapi pemuda berambut pirang itu, entah asli atau sengaja diwarna, suaranya masih saja lantang. Mengatakan Presiden Republik Indonesia mengalami menstruasi. Maaf, juga mengatakan apakah Bapak Presiden Joko Widodo itu benar-benar lelaki atau jangan-jangan perempuan. Suatu ucapan yang benar-benar tidak pantas untuk ditujukan pada seorang kepala negara. Kedudukan presiden merupakan lambang kehormatan ibu pertiwi. Bahar bin Smith belakangan berseteru dengan Jenderal Dudung Abdurrahman, seorang jenderal TNI yang memiliki kedudukan tertinggi di jajaran Angkatan Darat. Satu ucapan yang sangat nyelekit merupakan penghinaan yang tidak mengenakan hati. Bagaimana tidak? Bahar Smith mengatakan kalau saja mbah-mbahnya tidak datang ke Nusantara, maka leluhur kita akan menjadi penyembah pohon. Apakah sebegitu hina dan biadabnya leluhur kita, bangsa Indonesia? Apakah kita telah memiliki hutang pada seorang Bahar Smith? Karena dulu leluhur kita dulu menerima Islam, tampaknya pemerintah Indonesia yang berdaulat ini harus mempertimbangkan lagi. Apakah layak seorang Bahar Smith mendapatkan hak sebagai warga negara Indonesia? Sikapnya sebagai keturunan imigran sangat melecehkan anak bangsa ini beserta leluhurnya. Bagaimana kalau sikap rasis dari Bahar Smith ini dibalas oleh warga pribumi? Orang-orang pribumi
memveto untuk tidak membeli produk atau apa saja yang dijual oleh rasnya Bahar Smith. Sikap Bahar Smith yang melecehkan bangsa kita itu sebenarnya justru telah menyusahkan ras dia sendiri. Jelaslah bahwa ucapan Bahar Smith itu adalah sikap yang rasis. Sekarang muncul satu pertanyaan. Jika perilaku Rasulullah SAW seperti Bahar Smith, apakah orang pribumi Nusantara ada yang mau memeluk Islam? Saya sebagai keturunan asli pribumi, meskipun telah memeluk Islam, sedikit banyak berusaha mengerti agama yang dulu dipeluk oleh leluhur kami. Salah satu agama asli pribumi ini adalah Kapitayan, sebuah agama atau kepercayaan asli tapi tidak mendapatkan pengakuan negara sebagai sebuah agama. Tuhan dalam aliran Kapitayan adalah Sang Hyang Taya, yaitu Sang Hyang Kosong atau Suwung. Tuhan yang wujudnya tidak mungkin dilihat, Suwung, tak seperti apa-apa, jauh tanpa batasan, dekat tanpa bersentuhan, hanya dengan kasa dan aktivitas spiritualitas seseorang bisa mencapai rasa mengenal Tuhan. Mungkin leluhur kita beranggapan bahwa Tuhan dalam agama leluhurnya memiliki banyak kesamaan dengan Tuhan yang diajarkan Islam. Sehingga leluhur kita mau memeluk Islam. Selain itu, pada masa Wali Songo, sangatlah santun dan penuh toleransi. Bukti-bukti yang bisa kita dapati sampai saat ini adalah Masjid Agung Kudus, yang bentuknya mirip-mirip dengan bangunan candi. Selain itu, sampai sekarang di daerah Kudus, Pekalongan, terkenal dengan sate kerbau, soto kerbau. Hal itu karena sapi adalah dianggap binatang suci oleh agama Hindu dan Buddha. Maka umat Islam berusaha menghargai keyakinan itu. Sehingga umat Islam mengganti sapi dengan kerbau sebagai binatang sembelihan. Pada zaman Wali Songo, Islam masuk dengan toleransi dan saling pengertian. Islam mengajarkan pemeluknya dengan akhlak yang mulia, dengan cinta kasih, karena itulah Islam diterima. Apa jadinya jika zaman sekarang seorang pendakwah justru mengajarkan kebencian? Jika cinta kasih sudah tidak berarti lagi, jika semua diajarkan dengan marah-marah, saya Islam, saya Jawa, saya Indonesia. Saya masih sangat yakin bahwa Rasulullah SAW tidak seperti Bahar Smith. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.